Pada episode sebelumnya kita ditantang Goodfix Sticker untuk bangun mobil drift dengan budget 200 juta, dan setelah kita beli mobilnya, modifikasi kaki-kaki dan interior budgetnya sisa di bawah 20 juta. Dan untungnya kita dikasih lagi tambahan budget sama Goodfix senilai 50 juta. Maka dari itu di episode kali ini kita akan modifikasi eksteriornya dan juga mesinnya sampai ke dyno tune supaya mobilnya benar-benar proper dipakai drifting. Dan untuk bagian eksteriornya kita pilih body kit ini. Untuk mobil ini kita mau eksteriornya itu atraktif, fungsional, dan juga Japanese style. Dan body kit ini cocok banget sama apa yang kita mau, karena selain ini pastinya jadi atraktif banget, ini sangat fungsional. Bagian fendernya itu udah wide body bagian depan dan belakang, jadinya pastinya cukup buat kaki-kaki bagian depan yang udah jadi keluar gara-gara angle kit ESC yang kita pasang kemarin. Udah gitu, ini punya style yang Jepang banget, gondrong-gondrong dari mulai body kit depan sama side skirtnya, dan keseluruhannya ini bakal jadi kombinasi yang pas banget di mobil drifting kita. Keseluruhan body kit ini bahannya fiberglass, jadinya pastinya enteng banget. Dan kita beli ini semua di e-commerce dengan harga 14 juta, jadinya sisa budget modifikasi kita tinggal segini sekarang. Dan ini kurangnya adalah ini body kit buat 4 pintu, sedangkan mobilnya udah 2 pintu. Ya bakal kita hack dikit lah supaya bisa kepasang bagus di mobilnya. Sekarang kita coba tes fitting aja keseluruhannya di mobil E36 kita ini. Jadi kita dibantuin sama F1 Bodyworks yang sekarang udah ganti nama jadi TC1 Bodyworks untuk bagian fitting-fitting keseluruhan fibernya, karena sebenarnya fittingnya kurang gak terlalu perfect ya di body, jadi harus ada yang dibenerin juga. Dan tapi kita udah ngerjain bagian fender belakangnya, udah kita satuin, udah kita baut, dan bagian handle pintunya ini udah kita tutup. Jadi karena kepanjangan kan, jadi kita potong bagian depannya, terus kita transplant ke sini. Jadi ini udah kita lem dari belakang pakai fiberglass juga dari belakang, udah di resin, tinggal tunggu kering aja. Tapi ntar bagian sambungannya ini kita dempul, kita rapin semua biar nggak kelihatan ada pemisahnya gitu. Posisinya di sini nanti pastinya jauh lebih pas sekarang. Dengan banyak bantuan dari tim TC1, akhirnya mobil ini udah berbentuk banget sekarang. Udah kelihatan kayak mobil drift gitu. Vibes driftnya udah berasa banget. Mulai dari fendernya sekarang emang udah kepasang dan udah di fitting, udah didempul dengan baik. Jadinya fitmentnya udah bagus. Fender belakang juga. Bumper depan sayangnya kita nggak bisa pakai yang lama. Yang di sana itu kita nggak akan pakai karena fitmentnya terlalu ngaco. Kita dapat lagi bumper yang
sama bentuknya bumper M-Tech yang bisa dipasangin sama lipsnya, tapi yang fitmentnya jauh lebih baik dan akan lebih cepat proses masangnya daripada kita harus merubah fitment bumper yang lumayan ngaco itu. Dan kalau kalian lihat dari tadi, banyak banget produk-produk dari Alpha Gloss yang udah kita pakai di sini. Jadi untuk dempulnya kita pakai dempul dari Alpha Gloss yang body light. Seperti yang kalian tahu, Alpha Gloss itu terkenal dengan dempul dengan kaleng warna merahnya, tapi kini Alpha Gloss hadir dengan Alpha Gloss High Grade dengan kaleng warna hijau. Ini dempul yang lebih premium, yang paling high grade-nya, dan ini jauh lebih lembut dan jauh lebih mudah diamplas pastinya. Tapi yang kita pakai di BMW E36 kita ini adalah Alpha Gloss yang body light. Kenapa? Karena ini 50% lebih ringan dibanding dempul-dempul lain. Jadi pastinya cocok banget buat mobil-mobil drifting kayak yang kita bangun di E36 dan mobil-mobil drifting kita yang lain gitu. Dan seperti yang kalian lihat tadi, bagian sebelah kanan udah hampir selesai di fitting. Kita tinggal saksiin bagian sebelah kiri diselesain di fitting semuanya sampai jadi dan dirapihin semua surface-surface-nya pakai dempul dari Alpha Gloss ini yang body light. Habis itu keseluruhannya bakal kita epoksi pakai epoksi dari Alpha Gloss juga. Ini yang bahannya PU, dan ini kita pilih ini karena cepat keringnya. Karena ini kita lumayan buru-buru yang ngerjain mobil ini, jadinya kita butuh yang cepat kering tapi nggak mengurangi kualitas hasil akhirnya juga gitu. Sekarang kita saksiin aja tim dari TC1 untuk nyelesain semua bagian bodi di mobil ini. Gue nggak sabar sih pengen lihat jadinya gimana BMW 36 kita ini yang udah white body. Oke, selagi nungguin tim dari TC1 ngeperfekin bagian over fendernya, jadi bagian fibernya nih udah dilepas, lagi diamplasin dan nanti mau diepoksi, kita bisa sekaligus ngerjain motong bagian fender standarnya ini. Dan karena sebenarnya lumayan jauh ya, keluarnya itu sekitar 7 sentian dan bakal lebih ceper lagi posisi mobilnya, kita harus motongnya lumayan banyak nih. Dan gue pakai metode Nakaisan aja untuk ngira-ngira bagian potongnya. Metode Nakaisan itu nggak pakai hitungan, cuma pakai feeling aja. Jadi langsung aja kita tandain. Di sini. Radiusnya kurang lebih kayak gini. Saatnya kita potong.
hari selanjutnya dan akhirnya body kit mobil ini udah selesai. Terima kasih banyak TC1 udah bantuin kita ngelakuin semua proses penggantian body kit ini di garasi dan hasilnya itu rapi banget. Terima kasih juga Alpha Gloss dengan dempul lightweightnya mobil ini udah keren juga ringan. Cocok banget buat dipakai drifting. Ini sengaja nggak kita pernis dulu, nggak kita clear coat karena bakal di wrapping full juga nantinya pakai stiker dari Good Fix, dan karena kalau kita nge-clear coat di rumah itu bakal overspray-nya itu bakal susah dibersihin. Clear coat itu jauh lebih kuat, tapi ini udah disamain warnanya dan gua udah bisa merhatiin kalau body kit ini adalah body kit yang paling pas yang bisa kita pilih, yang bisa kita pasang di mobil ini karena ini bener-bener drift look banget. Mulai dari fendernya yang ada patahan-patahan, ini bikin bannya yang keluar itu jadi makin kelihatan tapaknya. Drift look tuh kebanyakan body kitnya kayak gini, dan bagian gondrong-gondrong di bumper depan dan di side skirtnya itu yang bikin Japanese stylenya. Jadi ini cocok banget emang sama apa yang kita mau. Untuk bagian fendernya ini disilen dan juga dibikin silen kayak Nakaisan sama tim dari TC1. Ini rapi banget di atasnya sini. Fender belakangnya juga. Yang sayangnya aja ini si velgnya masih kurang keluar dikit, fitmentnya masih mungkin bisa kita keluarin 2 atau 3 jari lagi supaya jadi pas banget sama fender gitu bannya. Gampang, nggak perlu tambah adapter atau spacer karena udah adjustable, kita bisa adjust dari lower arm dan juga dari camber plate-nya si coilover. Tapi kalau bagian belakangnya kayaknya si fitmentnya udah pas banget, kita lihat aja. Untuk fitment bagian belakang ini udah kita benerin pakai adaptor. Ini adaptornya cukup gede, sekitar 6 cm karena emang fender bagian belakang ini lebar banget. 6 cm itu dengan bahan besi itu kita bikin adaptornya dengan harga 1,8 juta. Lumayan mahal tapi fitment itu udah wajib banget, dan ini juga fendernya drift look banget, banyak patahan-patahan yang bikin tapak bannya kelihatan. Sebenarnya ini kalau buat harian pasti stone chip kemana-mana ya, tapi kalau buat drifting ini cocok karena asapnya itu bakal bener-bener keluar ke belakang, jadinya gak ketahan sama bumper. Walaupun asapnya nggak terlalu banyak, bisa terlihat jadi lebih banyak, jadi show-nya tuh dapet banget. Untuk fendernya nih, ini fender belakang yang udah kita gabung, tadinya kan kebagi 2 karena ini buat pintu 4 jadi pintu 2, dan ini rapi banget pengerjaan dari TC1 Bodyworks. Apalagi kemarin kita nggak dapet nih bagian kotak ini yang buat ngisi bensin, dibuatin juga yang rapi banget sama mereka. Terus satu lagi yang gue suka adalah wingnya ini keren, cocok banget, kita lihat. Yang pastinya wingnya ini juga keren banget, ngelengkapin keseluruhan bagian white body. Jadi kalau kalian lihat dari belakang udah makin keker, terus ada wing yang terbilang cukup tinggi, dan ini nggak style wing mobil drift sebenarnya. Wing mobil drift nggak kayak gini, ini lebih ke M stylenya BMW ya. Dan biasanya buat mobil touring, buat mobil time attack gitu. Tapi ternyata dengan body kit ini, wing ini masih sangat cocok loh. Oke, modifikasi bagian eksterior udah hampir selesai semua, tinggal pemasangan stiker Good Fix aja. Tapi sebelum itu, kita mau kelarin dulu modifikasi bagian mesin. Nah, bagian mesin ini karena mobil ini hanya dipakai untuk kelas beginner dan WDC, jadi kita nggak butuh spek yang tinggi-tinggi banget. Jadi modifikasi yang kita lakuin di bagian mesin itu buat ningkatin reliability-nya dan juga ningkatin powernya sedikit. Tapi lebih fokus utama itu ke reliability-nya. Oleh karena itu, modifikasi pertama yang kita lakuin adalah pasang radiator Altec. Ini radiator yang bikin mobilnya jadi lebih adem lagi karena lebih besar dia ininya, surface-nya. Langsung aja unboxing, dan ini dia produknya. Tada! Nah, ini bukan yang buat E36, ini buat Silvia. Kenapa? Karena yang E36 itu katanya masih gampang overheat juga mobil. Jadi kita pakai Silvia biar surface-nya lebih lebar, dan kita lengkapi juga dengan fan Karimun. Ini dual fan gitu, dijadiin satu, udah kita custom.
Untuk harganya kurang lebih ini 2,7 juta belinya di e-commerce. Ini kita belinya langsung di Altec-nya, harganya 4 juta. Dan untuk custom-customnya karena kita ngerjain sendiri jadi biayanya free. So, sekarang langsung aja kita pasang, tapi sebelumnya kita cek dulu bagian mesinnya. Oke, ini dia mesinnya. Dan radiatornya udah dicopot juga sama Bilal, udah di testing. Ternyata harus kita copot dulu bagian kompresor AC-nya, karena kan kita pakai radiatornya Silvia. Jadi bagian fan-nya mentok sama kompresor AC, so AC-nya harus kita cabut dulu. Dan karena ini mobil drift kita nggak butuh AC juga, lumayan buat entengin mobilnya dan juga nambah space buat si radiator yang udah jadi gede. Kalau kalian pakai Altec yang E36, kalian nggak harus copot AC, udah plug and play. Tapi karena ini kita pakai Silvia, jadi kita harus modif-modif dikit. Dan sekarang langsung aja kita copot, habis itu langsung kita pasang radiator barunya. Let's go. Oke, radiator Altec-nya udah kepasang, begitu juga dengan dua fan tambahannya. Dan ini benar-benar pas di mobil ini, walaupun kita harus custom, tapi seenggaknya muat untuk di engine bay-nya E36. Nah, sebenarnya untuk bagian mesin masih ada beberapa parts yang mau kita modifikasi lagi, seperti Max ECU dan beberapa sensor-sensor, tapi itu kita kerjainnya di bengkel rekanan setelah pengerjaan semua di sini udah selesai. Oleh karena itu, kita sekarang modif yang kita bisa lakuin dulu aja di sini, yaitu pasang surge tank dan juga pasang pompa bensin yang baru atau fuel pump. Sekarang langsung aja kita unboxing. Dua parts ini kita belinya di Engine Plus. Jadi kalau kalian mau pasang juga, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Engine Plus. Sebenarnya nggak wajib-wajib banget, tapi untuk dipakai drifting ini bikin mobil jadi lebih enak lagi. Karena kalau tangki bensin standar itu ketika kena G-force, apalagi pas bensinnya udah dikit ya, ada beberapa bensin yang nggak kepompa jadinya. Tapi dengan pakai ini, bensin yang dari tangki bensin itu masuk ke sini dulu, habis itu dari sini ada pompa tambahan yang masuk ke mesin. Jadi ketika bensin udah masuk sini, terus ada G-force, ya bensinnya bakal tetap ada di surge tank ini. Ini mereknya Engine Plus, kita dapat di harga 1,8 juta. Nah, tapi untuk fuel pumpnya lumayan mahal nih. Merek DW, kita dapat di angka 4 juta. DW 350 IL. Ya. Jadi ntar ini masuk ke sini. Terus udah tinggal kita sambungin ke tangki bensin standar. Dan sekarang langsung aja kita modif, tapi sebelumnya kita putar balik dulu mobilnya. Oke, mobil baru aja balik dari ORD, abis kita ganti straight pipe nih dari bagian tengah sampai belakang ini udah straight pipe semua dengan harga sekitar 3 juta.
Jadi kalian kalau misalnya mau ganti straight pipe bisa di ORD, dibikinin semuanya dan cukup cepat, cuma 3 jam selesai. Sekarang kita dengerin suaranya. Lal, nyalain Lal. Geber, geber. Gokil, suara kenceng banget. Ini kayaknya jadi mobil paling berisik di garasi drift ya, ini mobilnya. Sekarang Bilal udah dongkrak semuanya bagian belakang dan Bilal mau ngerjain bagian double kalipernya karena kemarin handbrake-nya cuma handle-nya doang. Kalau handle pakai 1 kaliper itu nggak bisa pakem-pakem banget. Bahkan kadang kalau kita narik handbrake, nah kita jadi nggak bisa ngerem kaki karena line-nya jadi 1. Makanya kita mau pasang dual kaliper buat handbrake-nya. Bilal langsung kerjain. Nah ini udah kepasang kaliper standarnya E36 buat di bagian yang rem tangannya. Jadi ada 2 sekarang nih, sama persis. Dan ini harga kalipernya buat kiri dan kanan itu 1,5 juta. Udah sama kampasnya, kita beli second sebenarnya, termasuk terjangkau. Dan abis itu kita perlu pasangin yang namanya brake lines-nya. Ini braided sampai ke rem tangan. Dan ini yang agak lumayan pricey, 1,3 juta. Ada pilihan murahnya tapi lebih mudah tuh karena ini fleksibel sampai depan, kita bikinnya bisa lebih cepat, lebih mudah. Kalau pakai hardline tuh jauh lebih murah tapi bikinnya jauh lebih susah juga. Dan ini udah di bleeding juga, harusnya udah vakum. Mobilnya udah dicat lagi jadi kayak baru. Jadi total untuk pemasangan double kaliper handbrake-nya ini 2,8 juta. Nah untuk bagian surge tank-nya juga udah selesai dipasang. Bracketnya udah kepasang, fuel pump-nya juga udah kepasang. Ini harganya kurang lebih 4 jutaan sampai 5 jutaan karena kita harus beli selang-selang sama fittingnya juga. Dan ini cuma baru kepasang sampai ke firewall aja dan wiringnya juga belum dipasang nih untuk yang fuel pump-nya karena nanti itu semua harus dikerjain sama bengkel wiring yang bakal kita pasang ECU sekalian. Karena kabel ini nih asalnya dari ECU nantinya. Terus ini menurut gue semuanya udah tidy banget, udah rapi. Bahkan kalau kita niat bisa kita kasih cover lagi, nggak kelihatan kalau ada surge tank di sini. Good job Bilal. Sekarang kayaknya semua pengerjaan yang bisa kita lakuin di garasi udah selesai semua. Saatnya kita kirim mobil ini ke AHT untuk masang max ECU standalone yang bisa bikin mobil ini lebih proper lagi dipakai drifting. Pastinya powernya juga lebih gede. Langsung aja kita kirim mobilnya.